yaitu tentang pemblokiran internet di negara. Dan ini pernah dilakukan di beberapa negara, ya. Jadi teman-teman bayangkan bagaimana jika teman-teman sangat ketergantungan dengan internet, tiba-tiba diblokir satu negara, tidak bisa menggunakan internet. Hello bright people, welcome back di my channel Pak Hayak Riwut. Apa kabar teman-teman yang ada di rumah? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke bright people, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat-sangat berbeda ya teman-teman, yaitu tentang pemblokiran internet di negara. Dan ini pernah dilakukan di beberapa negara ya. Jadi teman-teman bayangkan bagaimana jika teman-teman sangat ketergantungan dengan internet, tiba-tiba diblokir satu negara, tidak bisa menggunakan internet. Ya, walaupun kita tahu ya teman-teman, semua itu menggunakan internet. Dari ATM pun mereka menggunakan jaringan. SPD itu jaringan internet, semua yang tingkat internet itu diblokir teman-teman. Nah, jadi ini dia dampaknya teman-teman apabila internet ini dimatikan dan diblokir. Dan juga teman-teman, ini ada alasannya. Mengapa negara-negara tertentu melakukan pemblokiran ya teman-teman? Dulu teman-teman ada revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ya tentang Polri. Nah, jika disahkan maka pihak kepolisian punya wewenang blokir uang cyber teman-teman. Pemblokiran ditujukan untuk keamanan dan dalam negeri ini. Dan juga seperti yang saya bilang tadi, langkah-langkah pemblokiran internet juga ada di beberapa negara, yaitu negara yang pertama yaitu India teman-teman. Menurut laporan berbagai lembaga pada 2022 lalu, India 8 kali melakukan pemblokiran internet teman-teman. Pemblokiran paling banyak terjadi di wilayah sengketa ya, Jammu dan Kashmir. Nah, wilayah itu dikenal kerap dilanda inabilitas politik dan keamanan yang kerap berujung kerusuhan. Nah, sejumlah laporan terbaru menunjukkan pemerintah India mulai memblokir internet di wilayah itu teman-teman. Ya, jadi karena adanya teman-teman. Nah itu ya. Nah yang kedua yaitu negara Iran. Nah pada tahun 2022 lalu Iran memberlakukan pembatasan akses internet sosial. Nah seperti WhatsApp, pemadaman internet di penjuru negeri. Pembatasan dilakukan usai kerusuhan besar pecah akibat kematian seorang perempuan keturunan Iran ya bernama Mahsa Amini, itu ditangkap oleh polisi. Jadi moral lantaran diduga melanggar aturan berhijab. 3 hari kemudian setelah teman Iran sempat juga. Dan tempat yang ketiga yaitu negara Myanmar, dan itu pada tanggal 1 Februari 2021. Nah ini ada kudeta terjadi di Myanmar ya. Jadi menggulingkan kekuasaan sipil yang memicu protes besar ya, berujung ya kerusuhan lah. Nah, untuk mengendalikan protes Myanmar yang tersebut, jadilah ada pembatasan internet. Dan tepatnya pada 2 April 2022 itu sudah blokir internet di Myanmar teman-teman. Itu ya teman-teman ya. Dan yang terbaru itu ada Rusia. Jelang pemilu 2024 yang lalu teman-teman ya, yang dimenangkan oleh jelas dong Vladimir Putin, otoritas Rusia memperketat sensor ke internet. Ya laporan itu juga disampaikan di di berita New York Times ya. Lewat artikel itu dilaporkan sensor internet diajukan demi mengamankan kemenangan Putin. Itu isunya seperti itu. Beberapa LSM dan perusahaan yang terdampak pembatasan memberikan keterangan kepada mereka menyebut otoritas Rusia menginstalasikan sejumlah wilayah yang menggelar protes terhadap pemerintahnya. Jadi wilayah-wilayah yang protes terhadap Vladimir Putin ini itu diblokir internetnya teman-teman. Nah seperti itu. Jadi yang kelima ini Ethiopia. Ya, jadi pembatasan hingga pemblokiran internet di negara Afrika tersebut terjadi pada tahun 2023 ya. Jadi untuk pembatasan akses pemerintah menargetkan nih Facebook, Telegram, TikTok, YouTube
Jadi memang itu diblokir teman-teman demi mengendalikan keamanan. Jadi pemerintah Ethiopia membatasi internet. Amnesty International menegaskan bahwa pembatasan internet melanggar kebebasan berpendapat serta konstitusi sebenarnya. Nah, ini dia dampak teman-teman apabila internet diblokir ya teman-teman. Dampak ekonomi ya pemblokiran internet ini teman-teman. Meskipun pemblokiran internet mungkin dianggap sebagai solusi untuk meredakan kericuhan ya, tindakan ini dapat memiliki konsekuensi ekonomi ya yang signifikan. Contoh di Rusia, Ethiopia, dan Myanmar, biaya ekonomi dari pemblokiran internet pada tahun 2023 mencapai 4 miliar dolar. Hal ini disebabkan oleh hilangnya produktivitas ya, gangguan bisnis, dan terhambatnya investasi. Nah, di Rusia misalnya 1.350 jam pemblokiran internet pada tahun 2023 telah merugikan ekonominya sebesar 4 miliar dolar, teman-teman. Nah, sedangkan di Ethiopia, pemblokiran internet selama konflik Tigray telah menyebabkan kerugian ekonomi sekitar 1,3 miliar, teman-teman. Di Myanmar itu menyebabkan penghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi asing. Jadi memang pemblokiran internet ini menimbulkan dilema etika dan kompleks ya. Di satu sisi pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga kestabilan dan keamanan publik. Di sisi lain, internet ini dapat membatasi hak asasi manusia seperti kebebasan berekspresi dan akses informasi ya teman-teman. Beberapa solusi mungkinnya potensial untuk mengatasi dilema yang telah diusulkan. Salah satunya adalah dengan menerapkan pemblokiran internet yang lebih tertarget ya. Seperti hanya memblokir status situs-situs tertentu saja. Nah, dan solusi lainnya adalah dengan meningkatkan literasi digital masyarakat agar lebih kritis terhadap informasi yang diterima di internet. Jadi tidak sembarangan asal-asal di internet percaya. Ini obat-obat ini percaya, itu tidak bisa teman-teman ya. Dan pemerintah juga perlu mempertimbangkan solusi alternatif seperti dialog dan negosiasi dengan kelompok-kelompok yang berpotensi menimbulkan kericuhan tadi. Pendekatan preventif, edukatif dapat membantu mengurangi kebutuhan untuk memblokir dari sisi internet dan menimbulkan dampak negatifnya. Pemblokiran internet adalah alat yang seperti pisau yang bermata dua ya teman-teman. Meskipun dapat membantu dan menjaga stabilitas di situasi tertentu, juga nih ekonomi dan sosial juga signifikan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja. Nah, jadi solusinya yaitu bekerja sama. Ya, jangan ada hal itu ya. Contohnya apalagi di Indonesia sering sikit-sikit ricuh. Kalau disahkan undang-undang tadi teman-teman, itu terjadi pemblokiran internet. Tapi mudahan saja pemblokiran internet itu di daerah teman-teman yang ada konfliknya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman yang suka tiba-tiba karena saya ya mungkin teman-teman, saya lebih baik ketinggalan dompet daripada handphone ya. Handphone di situ kita melakukan pembayaran, di situ kita melakukan catatan, di situ kita melihat informasi, semuanya ada di genggaman sekarang teman-teman. Jadi memang ya kalau kita diblokir secara langsung itu ya berat juga ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja teman-teman. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman setuju ketika pemblokiran internet ini dilakukan ketika ada kericuhan dan sebagainya? Komen di bawah. Terima kasih teman-teman sudah menonton. See you in the next video.